Makanya banyak persoalan-persoalan yang bertolak belakang dan bertabrakan antara kenyataan yang ada di lapangan dan apa yang diklaim oleh agama Islam. Kemudian kita sudah bahas penyelebar persoalan berhala Ka'bah. Kenapa dalam Islam itu ternyata yang disembah itu adalah berhala Ka'bah. Nah, kalau Anda menganggap menyembah patung atau benda-benda adalah kerja syirik, maka berhala Ka'bah dan batu Hajarul Aswad adalah kerja-kerja syirik. Itu lebih syirik, kan? Lebih syirik. Nah, kemudian persoalan ulama yang mereka mengklaim sebagai ahli dalam agama, ahli kitab. Nah, perlu diketahui bahwasanya mereka bukan ahli ilmu pasti atau ilmu kebenaran, tetapi mereka ahli ilmu dongeng. Ini perlu dimengerti. Bahwasanya kaum ulama dalam agama Islam mereka adalah ahli ilmu konspirasi teori atau ilmu dongeng. Nah, walaupun mereka mengklaim dirinya sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris Nabi, tetapi yang diwariskan di sini perlu diketahui adalah ya narasi-narasi berdongeng yang mereka ulang-ulang kepada masyarakat, yang mereka baca kepada masyarakat adalah apa yang mereka yakinkan secara keyakinan yang buta, bukan satu pendekatan ilmiah atau dengan ilmu pasti. Poin berikutnya, dalam Islam itu alasan yang paling mendasar kenapa masyarakat Islam terjerat dalam kezaliman, karena ada 3 dimensi yang bisa saya tunjukkan di antara dimensi-dimensi yang lain, di mana dalam Islam itu kita diajak untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri. Ini jadi masalah karena secara psikologis ini sangat tidak sehat. Sangat tidak sehat. Nah, ketika kita disuruh mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri, itu artinya kita sudah meniadakan marwah kita sendiri, spirit kita sendiri, dan jiwa kita ini tidak ada harga lagi. Sedangkan Nabi Muhammad yang dicintai itu adalah mengajak manusia kepada kezaliman dalam beragama melalui syariat Islam. Makanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, jadi ketika Anda tegakkan syariat Islam, maka perlu diketahui bahwasanya yang Anda tegakkan, yang Anda pamerkan kepada masyarakat umum adalah kelakuan mafia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, atau kelakuan geng yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber suri teladan, dan juga tidak bisa dijadikan sumber moralitas, apalagi spiritualitas. Nah, itu persoalannya. Dalam Islam itu ada konsep mematuhi Allah dan mematuhi Rasul. Nah, ini perlu dimengerti agar jangan kejebak. Kalau Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini fiksi, dan Nabi ini mengajak manusia kepada kezaliman dalam beragama, maka Anda kejebak. Ya, jadi tidak cukup hanya mengilustrasikan atau memamerkan slogan patuhi Allah dan patuhi Rasul, ya kan, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul yang sering kita dengar yang ada dalam Al-Quran. Kalau artinya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, nah itu bisa menjerat diri kita sendiri kepada kenestapaan, kepada kehidupan yang sangat mengancam diri kita sendiri dan sangat menghancurkan jiwa dan suara hati nurani kita ini. Nah, makanya wa atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini perlu dimengerti kembali. Nah, perlu dimengerti kembali. Yang jelas, Rasul yang dimaksud itu tidak bisa ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu persoalannya. Dan Allah yang dituangkan oleh agama Islam, konsep Allah atau konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga perlu dipikirkan kembali. Nah, sejauh Al-Quran menolak konsep Tuhan dan konsep Rasul yang ada dalam agama Islam.